Ya, teman-teman, hari ini tanggal 2 bulan 12 ya, di bagian kedua ya. Ini adalah bagian kedua. Nah, teman-teman, sebelumnya bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Saya ucapkan terima kasih yang baru komentar, terus baru juga untuk Sabir juga terima kasih, yang suka membagikan video-video saya juga terima kasih, yang suka nge-like juga terima kasih, yang telah memberikan super thank juga terima kasih. Apalagi yang mendoakan saya juga luar biasa teman-teman. Semua mudah-mudahan semuanya dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman-teman. Oh ya teman-teman, perhatian ya. Tadi sudah ada beberapa di kolom komentar yang mengajak untuk ikut sesuatu dan mengklik link sesuatu ya. Udah saya hapus sih ya. Coba takutnya ketika saya tidak pantau tiba-tiba ada yang ngikutin itu bukan dari saya, bukan dari tim saya ya. Itu orang luar yang saya tidak tahu. Pokoknya setiap komentar yang saya balas itu dikasih tanda lope dan langsung dibahas ya, apapun itu ya, baik pertanyaan ataupun update saham ya. Jadi teman-teman gak usah ngikutin di kolom komentar itu ya, yang ngajak sini ngajak situ nggak usah teman-teman, apalagi pakai link ya, nggak usah lah ya. Itu semua bukan dari saya. Oke teman-teman, kita babak kedua dan mohon maaf teman-teman, maksimal saya itu ngebahas satu video itu maksimal itu 12 saham ya. Kenapa kalau sampai 14 sampai 15 kadang-kadang tidak muat teman-teman, tidak muat di di judulnya tidak muat. Jadi saya bilang paling maksimal 12 gitu, maksimal juga 12. Tapi kalau udah menitannya sudah mulai panjang saya juga suka langsung memberhentikan aja. Oke teman-teman ya, kita langsung ya. Udah dibaca kan? Sambil santai sambil ngopi teman-teman. IHSG kita sudah dibahas ya, kita langsung aja ke emiten berikutnya, DGNS. Jadi sebenarnya teman-teman video saya itu tidak ada istilah editan teman-teman ya. Jadi kalau ada kesalahan ya saya langsung minta maaf aja gitu. Terus kalau kalau ada sesuatu yang salah langsung kita perbaiki ya. Dan saya juga mohon kepada teman-teman yang suka berkomentar yang suka ngasih menitan tuh, informasi ini aja menitannya ataupun emiten teman-teman dibahas di menit keberapa, tinggal dikasih kolom komentar aja, contohnya 10.12 atau berapa, biar teman-teman yang lain juga bisa ikut ya. Oke teman-teman, seperti itu ya, terima kasih ya teman-teman. Nah untuk DGNS ini sebenarnya belum ada garis yang terlewati ya, hanya menyentuh aja dan per hari ini cukup bagus. Untuk candlenya bagus ya, hijau. Nah mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi ya, jangan sampai jebol ke angka 213 nya. Dan untuk pungutan bandar lokal juga bagus teman-teman. Perhatikan bandar lokal tanggal sekarang ya, tanggal 2 nya bagus. Ini untuk bandar lokalnya nih, hijau ya. Ini ada si CP masuk dan teman-teman kita sudah pernah masuk ya. Mudah-mudahan sih teman-teman kita mendapat bagus tah untuk kenaikan DGNS ya. Jadi teman kita masuk bersama dengan bandar lokal. DGNS. Itu untuk 10 tahunan berarti sekarang lagi posisi murah, ada kesempatan ke harga 324, malahan tertingginya bisa ke angka sini teman-teman. Jangan tinggi-tinggi lah. 848 mungkin kalau terlalu tinggi oke, turunin aja ke 498 ya. Targetnya ke situ aja. Kalau saya target kemana? Tidak jauh-jauh teman, hanya ke angka 342 aja. Ini target tanggal 13 bulan 10 ya, belum ketembus. Nah per hari ini pungutan bandar lokalnya bagus banget ya, tinggi banget, 1,2 miliar teman-teman ya. Tapi perhatikan ketika si bandar lokal ngambil kadang-kadang suka langsung ngebuang, karena kayaknya mungkin dananya terbatas, jadi ngambil buang seperti itu teman-teman. Tapi cenderung dia sebenarnya ini lagi di downtrend kan, jadi EMA 10 nya sudah mulai mendekati candle ya, dan terus mendekati candle. Ini sebenarnya belum uptrend. Kenapa? Ini EMA 10 nya masih berada di bawah, masih di atas candle ya. Artinya tanda-tanda kenaikan sih hanya sama candle hijau ini aja nih. Ini juga sudah mulai terpatahkan untuk penurunannya ya. Tapi kadang-kadang si bandar juga suka memberikan angin segar doang gitu ya. Dia ngambil bersama dengan retail, tiba-tiba dia turunin ke bawah, akhirnya retail jualan, ada yang ngambil bandar lagi, kadang-kadang seperti itu ya. Tapi tetap hati-hati karena EMA 10 nya masih di atas candle walaupun penguatan bandarnya sudah bagus. Target saya itu di angka 247, terus di angka 290 di angka 320 teman-teman. Kalau nyangkut di area 342 sampai ke bawah turunin aja 5 tik dari yang saya targetkan teman-teman ya. Ini yang biru-biru nih 3248, 289, 320 sama 342. Kurangin aja 5 tik sampai 10 tik ya.
mungkin bisa kejemput ke situ ya. Cuman hati-hati 191-nya ini adalah support terkuat juga yang harus diturunin. Tapi kalau dia ke atas dulu ya silahkan aja. Ini sama DGNS ini belum ada sesuatu yang terlewati, jadi cenderung aman, masih aman ya teman-teman. Kecuali kalau dia lepas daripada 211-nya ya mungkin itu akan menjadi pertanda dia akan downtrend. Dan untuk Poren lagi ngejual dulu teman-teman ya. CC lagi ngejual. Setelah kemarin 2 hari ngambil, ternyata dia ngejual lagi selama 4 hari ini. Tapi bandar lokal sudah mulai ngambil ya. Oke teman-teman, DGNS seperti itu ya. Dalam posisi baik lah. PC sebenarnya saya tadi udah ulas di video short ya. Nah PC itu melewati 3 garis malah nih, melewati 3 garis yang saya gariskan ya. Jadi semuanya terlewati nih ya. Set, kita buang ya, deal ya, kita buang ya. Kita buang, ini yang ini jangan karena belum terlewati. Nah mudah-mudahan sih ini harusnya secara teori kan udah sekitar 43%, harusnya ditahan ya, ditahan atau enggak disidewaykan, kalau enggak diangkat dikit karena mencegah untuk UMA teman-teman ya. Kalau sudah UMA, kalau dia memaksakan diri untuk ke bawah ya silahkan aja bisa ke 150 ya. Cuman kalau dia memaksakan diri untuk ke bawah artinya dia akan kena UMA dan kena suspend. Nah mudah-mudahan sih ini pertanda mau ke seperti ini lagi ya, karena sejarahnya terulang lagi ya. Ini 2-3 kali sejarah terulang teman-teman. Makanya hati-hati aja. Nanti kenaikannya kalau teman-teman mau ngambil, kenaikannya mungkin bisa sampai sini aja gitu. Jangan sampai ke atas lagi. Tapi sini tanda-tanda tanda-tanda kenaikan kesini sudah ada, makanya teman-teman yang nyangkut di 500 juga kemungkinan bisa kejemput juga ya. Cuman ya nunggu waktu teman-teman, ini kan baru dilepas sama bandarnya ya. Jadi teman-teman harus nunggu waktu. Karena ini waktunya juga kalau kadang-kadang kalau sudah diturunin seperti ini suka lama teman-teman ya. Nih teman-teman udah naik tinggi, dikebawahin, ke atas, kebawahin lagi, cenderung seperti main-main ya. Ini susah menyentuh harga terbawahnya. Artinya sekarang itu lagi menyentuh harga terbawahnya ya, termurahnya lah. Kita lihat 1 tahunan ini kan baru saham baru IPO ya. Jangan nanyain harga wajar ya, karena ini saham baru IPO. Nah ini ada di angka 175. Mudah-mudahan ditahan, soalnya kalau tidak ditahan dia akan kena UMA ya. Jadi ada kemungkinan naik sedikit lah gitu teman-teman. Sekarang itu lagi downtrend sebenarnya teman-teman ya. Walaupun ada kenaikan di sini, ini hanya kenaikan sementara aja. Nah ini ada pertanda turun ke 151-nya. Kenapa? Perlihatkan di sini. Saya lihatkan di sini teman-teman. Ya. Nih ya, ini adalah tanda-tanda penurunannya dia. Kenapa? Ada si ekor merah teman-teman. Kadang-kadang si ekor merah seperti itu suka ngasih tanda dia akan ke situ. Bagaimana dengan pungutan bandar lokal dan porennya? Per hari ini sebenarnya poren ngambil teman-teman ya. Cuma nggak kelihatan di sini ya. Oh nggak ngambil teman, cenderung kosong dia nih. Nih kosong, baru kemarin dia ngambil tanggal 29 berarti. Tutup 29 nih ya. Tuh CC ngambil 1,5 ya. Nah dia CC ngambil bulat, cuman per hari ini dia tidak melakukan aksi ya. Jadi hanya tanggal 29 aja ya untuk ngambilnya poren. Nah lokal yang ngebuat teman-teman 2 hari ini, ngebuangnya 2 hari, tapi pengambilan lebih besar daripada penjualan. Artinya kesempatan ditahan ada, dan ini harus ditahan, kalau enggak kena UMA atau enggak kena suspend. Jadi kemungkinan naik sedikit ada teman-teman ya. Cuman perhatikan ini lagi downtrend, tunggu aja kalau teman-teman mau di bawahnya, tunggu aja di satu berapa nih, 150-an lah ya. Tapi nanti jangan diambil dulu, tunggu konfirmasi MA10-nya di bawah candle. Nah seperti ini, tunggu konfirmasi seperti ini teman-teman. Jadi MA10-nya yang biru nih, yang biru yang udah saya kasih setelan untuk MA-nya tuh, tinggal teman-teman tunggu aja ya. Ini sebenarnya kalau ada kenaikan lagi hanya kenaikan sementara, jadi hati-hati aja teman-teman. Oke teman-teman, untuk visi seperti itu ya yang saya. Tapi si bandar lokal masih ada teman-teman di dalam, bandar lokal masih ada di dalam, artinya harus ditahan lah teman-teman ya. Kalau enggak ya kena apa? Kena UMA. Kalau enggak kena UMA nanti kena suspend gitu. Kalau bandarnya baik ya harusnya mencegah untuk itu. Ada WIRG tidak ada yang ditanyakan. WIRG hanya update aja. WIRG sudah menembus garis yang saya gariskan di 89. Terima kasih teman-teman ya sudah ngasih tahu. Kita hapus. Biarkan dia melewati garisnya dulu karena dalam posisi downtrend. Nih downtrend teman-teman, MA10-nya masih di atas candle ya. Jadi kalau masih di atas candle jangan coba-coba untuk ngambil ya teman. Kenapa? Aku dikhawatirkan akan ke bawah lagi. Ada kenaikan, cuman kalau masih menuju ke bawah kadang-kadang kenaikan hanya sementara aja ya.
Nah, ini ada support di angka 78 teman-teman. Mudah-mudahan si 78-nya ini PR harus ketembus teman. Jadi harus ditembus dulu dah gitu kan. Soalnya ini lagi downtrend juga. Jadi teman-teman santai saja. Jangan ngambil terburu-buru walaupun istilahnya wah ini hijau nih tiba-tiba, apalagi kalau open bawah seperti halnya di sini waktu tanggal berapa nih? Tanggal 26 ternyata dia hanya kenaikan sementara aja. Padahal ini penurunan teman-teman ya. Jadi tunggu di 78, mudah-mudahan dikasihin ya. Mudah-mudahan dikasih di 78-nya dan tunggu konfirmasi daripada MA10 karena sudah mulai dari cross. MA10 sudah memotong MA200, apalagi nanti kalau MA20-nya memotong MA200 itu akan lebih kelihatan downtrend banget teman-teman ya. Nanti kalau WRG ini udah dihitung harga wajarnya belum ya WRG ya? Kalau belum kita akan cek ya, nanti kita cek. Nah, untuk pungutan bagaimana? Bandar Lokas sebenarnya sudah mungut dari tanggal 8 November teman-teman. 8 November itu Bandar Lokas sudah mungut. Nah, kita lihat siapa yang mungut. Ada XA ya, XA sudah ngambil 28,9 miliar. Artinya buat apa 2,8 juta ini kalau bukan untuk jual, untuk koleksi, untuk dipajang nggak mungkin ya. Pasti ini untuk jualan. EP juga sudah ngambil 10,5 miliar ya. Ini 3-4 broker ini sudah miliaran teman-teman ngambilnya ya. Jadi ini tenang saja karena yang nguasain bukan dari teman-teman kita. Kecenderungan di bawah ke atasnya ada ya. Kalau udah begini ya emang percobaannya begini teman. Kalau sekarang lagi turun ya pasti ngikutin market gitu kan, kadang-kadang ngikutin market. Yang mudah-mudahan sih ini bagian daripada emiten yang luar biasa ya, ketika market downtrend ikut downtrend, ketika uptrend nanti ikut uptrend. Mudah-mudahan seperti itu, jangan ngelawan market. Kadang-kadang kalau yang naik kan yang melawan market teman-teman ya. Makanya suka dibilang ya saham gorengan ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harusnya istilah marketnya lagi turun ya, kadang-kadang dia naik sendiri. Kadang-kadang seperti itu teman-teman. Kita lihat porennya ya. Poren itu udah ngambil dari sini nih. Nah, tertinggi itu di sini, tapi awalnya itu dari sini, dari tanggal 28 Oktober dia ngambil, terus dia keluar, sempat ngambil lagi, dia ngambil keluar lagi, ngambil. Nah, kita tinggal yang terakhir aja ya, tanggal 26 Novembernya. Nah, ini siapa yang ngambil 26 November? Untuk porennya ada CC teman-teman, ngambil 1,2 miliar ya. Dia CC jualan 53 tapi ngambil 188, artinya dia masih banyak barang ya. Nah, mudah-mudahan sembari dibuang gitu sama teman-teman yang lain. Jadi si Bandar Loka dan Poren terus akumulasi ya. Tunggu aja teman-teman konfirmasinya WRG dari MA10-nya ya. Kalau MA10 sudah mulai di bawah candle, mungkin itu akan bertanda ke atas. Dan ini juga garis yang saya garisin 78 mudah-mudahan ketembus. Artinya kalau tembus dia mau menebus PR-nya. Oke, WRG seperti itu ya. WRG harga berapa nih? Harga 87 lah, murah teman-teman untuk WRG nih. Nah, ini teman-teman saya pernah bercerita di sini ya. Kita cerita dulu sedikit deh. Yang suka saya bilang itu WRG itu banyak diambil sama orang-orang bagus gitu ya. Kita cek 10 tahunan deh. Nah, perhatikan. Suatu saat ke 1300 bisa, jangan ke 1300. Suatu saat akan ke sini. Cuman kita ke sini aja nih targetnya teman-teman ya. Jangan jauh-jauh, ke sini aja targetnya. Suatu saat dia akan ke sini. Karena ini adalah emiten yang di up ke atas, diturunin, dibanting. Kalau LK-nya bagus ya, ingat kalau LK-nya bagus, tidak banyak hutang, terus manajemennya baik, kemungkinan akan di atas ke sini, akan ke sini. Tapi jangan jauh-jauh dulu. Ke sini tengah-tengah antar harga murahnya ya. Oke teman-teman ya. Ini soalnya banyak yang nyangkut di sini dan sudah mulai pada katos mungkin. Jadi si Bandar juga langsung ke bawahin lagi, gas ke bawahin lagi. Soalnya sudah mulai mau nembus nembus untuk supportnya ya. Nah, ini sudah mau nembus supportnya lagi di angka 79 sama di angka 77-nya. 77 mah ya, pantulan di sini enak teman-teman. Andaikan dia tidak jeblos kemarin di sini aja nih di 92, ini akan uptrend lagi teman. Cuma sekarang dijebloskan ke step 1, step 2, step 3, step 3 lagi dijeblos teman-teman. Yang tadi saya gariskan itu step 3 nih. Kalau mungkin dia kembali lagi ke step 2 ya. Artinya lagi downtrend dulu teman-teman. Oke, lanjut. Ada TOS. Ini TOS itu emiten yang sudah berhasil menaiki tangga penurunannya ya. Dan sudah saya kasih tahu juga. Cuman ya teman-teman mungkin udah ke atas pada ngambil di atas ya. Nggak apa-apa teman-teman, namanya juga kita sama-sama belajar ya. Teman kita ngambil di harga ada yang 106 nyangkut ya. 106 ya, 106 di harga tengah dikit ya, atas dikit.
Saya itu pernah ngebahas di ketika 50 saya targetkan ke angka 131 di sini teman-teman ya. Dan sudah tercapai, maka saya cabut, sebenarnya saya cabut untuk oke, sudah tercapai gitu. Kirain saya tidak ada yang ngambil lagi. Ternyata ya video saya ternyata terbatas teman-teman ya. Akhirnya banyak yang ngambil lagi dan spekulan-spekulan yang ngambil. Padahal teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya, ketika begini itu jangan ngambil. Ada kenaikan pasti ada, cuman jangan ngambil teman-teman. Perhatikan aja itu ya. Ini yang suka saya bilang kemarin nih, pasti kena umak nih, saya bilang kena umak nih. Ya harusnya kena umak teman-teman. Ya harusnya kena umak ya teman-teman ya. Kita cek sebentar deh. Belum teman-teman ya, belum ada berita nih untuk umaknya ya. Mudah-mudahan sih harusnya kena umak teman-teman, harusnya kena umak ya. Oke lah, kalau tidak kena umak nggak jadi masalah ya. Karena peraturan bursa emang kadang-kadang suka tebang pilih ya. Udah tebang pilih nih, harus udah 50%, harusnya di 40% ini. Maka saya bilang ini kena umak nih, ternyata masih diturunin aja berennya lah. Mungkin si si bandarnya punya koneksi jelas nih. Penurunannya udah terlewati, saya hapus ya. Oke, deal ya, saya hapus. Nah teman-teman, sekarang kita bicara kenaikan. Ini kalau dia turun lagi harusnya ini kena umak sekarang ya teman. Maka pagi-pagi deh kita cek deh apa kena. Kalau kena umak kita kasih kabar ya. Nah ini teman-teman, kalau kenaikannya ya, kenaikannya bisa sampai ke angka sini nih tadi ya. Kemarin itu 106. Jadi 106 teman-teman bisa kejemput ya. Cuman dengan syarat nih ya. Dengan syarat teman-teman besok mungkin kalau si MA 10-nya sudah mulai dibawahkan ataupun ada kenaikan sementara. Biasanya kalau dia takut kena umat harus ada kenaikan sementara. Perhatikan di sini juga gap teman-teman, ini adalah gap ya, gap yang harus ketembus di 85. Jadi ada dua target nih, 105 106 sama di 85-nya. Tapi kemungkinan ini kalau dia MA 10-nya masih di atas, ada candle hijau, kemungkinan kenaikan sementara yang dia akan turun lagi seperti hal ini nih. Nah seperti ini, dia naik terus turun lagi ya. Ini juga teman-teman nanti kalau mau ngambil di bawah aja ya. Soalnya target ke 50 sudah ada nih ya, ke 50 lagi. Soalnya apa, di sini ada tanda-tanda ke 50-nya teman-teman. Nah, ini support yang berikutnya di 66 ya. Nah, bagaimana sekarang? Kalau besok dia tidak kena UMA, artinya dia ditahan dulu, ditahan gini, nggak usah turun lagi. Kalau kena UMA langsung kena suspend, bagaimana kalau dia turunin pasti kena suspend teman-teman ya. Makanya dia harus ditahan dulu nih besok itu. Soalnya harusnya di sini ditahan itu, ternyata dikasih kesempatan satu kali lagi malah dijungkir balikin ya. Kebawahin, nggak jadi masalah teman-teman, juga saham ya. Baik, untuk tanggal 2-nya itu sebenarnya bandar lokal sudah mulai ngambil, cuman di sini terlihat jelas XL, BR, XC, YP, HP. Mungkin di sini ada si BR, kalau nggak si YP, kalau nggak si HP atau nggak si CP nih yang ngambil. Artinya dia cenderung mau nahan kok teman-teman ya, cenderung mau nahan walaupun dibantu sama XL gitu, sama XC yang ditahan gitu ya. Malahan teman-teman sudah mengambil banyak di 1,2. Hati-hati kalau teman-teman sudah mulai ngambil banyak teman-teman ya. Biasanya mereka bandarnya Cucunwis sudah diambil, udah disalurin nih gitu kan, udah disalurin nih sama istilahnya sama retail ya. Nah, Poren juga sudah ngebuang 3 hari dan pembuangannya udah hampir 3/4-nya sudah kebuang. Perhatikan ketika dia ngambil di sini di area berapa nih? 15 ya, tanggal 15 dia ngambil banyak sambil bawah harga terus langsung ngejual dan 3/4-nya sudah terjual. Jadi tinggal 1/4-nya lagi mungkin ya. Coba tanggal 15 November kita cek deh untuk Porennya tinggal berapa lagi. CCC 1,8 miliar lagi dari kita grosskan ya. Lihat ngambilnya 13 jual 12, artinya betul ya, tinggal 3/4 lagi, tinggal 1/4 lagi lah kalau digabungin sama semuanya gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih besok ditahan, nanti kalau ada pengambilan dari Poren lagi kemungkinan dia akan di up lagi. Jadi besok nunggu nih keputusan pagi-pagi nih, kena UMA atau tidak. Harusnya kena UMA teman-teman, harusnya kena UMA. Oke, jadi kenaikan jangan jauh-jauh, 106 kejemput teman-teman, cuma hanya kejemput aja ya, tapi mudah-mudahan dia kasih lebih sih. Kalau ke atas saya tidak menargetkan ke atas ya. Paling saya menargetkan ke angka sini aja, ke 106 aja. Ya kalau mau naik ke atas silakan, tapi di sini saya tidak punya tanda, hanya ke tanda gapnya aja di sini. Oke. 106 sama 85 ya. Tanda penuh ke angka 6, dan ini biasanya kalau sudah ada target ke 50, teman perhatikan nih. Kita gedein dikit deh. Nah, kenapa saya menargetkan ke 50 di sini nih? Karena dia ada gap di sini nih. Ya. Ada gap kecil di 50-nya ya. Oke teman-teman, seperti itu ya, bisa dipahami. Ini gap bukan sih gap ya? Iya, oke ini jangan ke 50 deh. Kita hapus dulu deh.
Ini udah di sini nih, ada si ekor merah. Nah, di 51 aja lah, jangan ke 50-nya ya. Kalau ke sini PR harus dikerjain ya, di 51-nya harus dikerjain ya. Oke teman-teman, seperti itu ya yang bisa saya jelaskan. Jadi mungkin kalaupun ada kenaikan hanya sementara. Nanti teman-teman kalau mau jadi swing ya tunggu aja EMA 10-nya sudah mulai di bawah candle. Bisa jadi ke angka 50-an lagi ya. Oke. Tapi untuk kenaikan sementara ada teman-teman aja. Setiap penurunan ada kenaikan sementara, yaitu tidak melebihi daripada kenaikan harga yang lebih tinggi lagi. Oke, tos seperti itu ya. Mudah-mudahan buat teman-teman. Nanti kalau mau average tunggu aja EMA 10-nya di bawah candle. Ada MHKI. Kita lihat MHKI posisi 1 tahunan lagi posisi di bawah teman-teman, artinya lagi murah banget. Cuman ini tunggu sebentar ya. MHKI ya lagi posisi downtrend, masih downtrend teman, karena tanda-tanda kenaikan kita lihat. Di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada. Cuman ada itu hanya di angka ini aja. Ini juga gap di 117 ya. Di sini tidak ada, di sini doang di 128. Artinya kecenderungan di sini masih belum ada tanda-tanda kenaikan. Termasuk emas 10 sudah mulai mendekati kenaikan. Sekarang juga ada dorongan dari bawah. Terus di sini nih yang saya gariskan di 102-nya sudah mulai ketemu sama shadow. Tapi belum saya cabut, kenapa? Karena belum menyentuh sama body. Kita tunggu aja di 102-nya. Mudah-mudahan kesentuh dan tidak mau ke bawah lagi. Padahal ke bawah lagi PR juga 97 teman-teman. Jadi jangan keputusan ngambil dulu. Saya peringatkan. Saya menyarankan jangan ambil keputusan dulu. Kadang-kadang kalau MA 10-nya masih di atas candle ini, kadang-kadang dia masih posisi downtrend teman-teman ya. Walaupun dalam posisi downtrend ini Bandar Foreign sudah ngambil nih ya, ngambil jadi 15 November. Nah, pas banget nih, pas banget. CC ngambil 7,1 ribu ya. CC tidak ngejual, dia ngambil bulat ya, artinya lagi diakumulasi sama si CC. Sembari turun dia sembari akumulasi. Bandar lokal bagaimana? Cenderung ngejual, ngambil di sini tanggal 29 dia ngambil, dia langsung di downtrend kan, atau langsung dibuang lagi. Sempat ngambil sedikit tapi ke sebesar-besarnya. Paling besar itu ngejualnya teman-teman. Tapi dia masih ada barang sebenarnya di sini. Kalau dia ngambil di sini, dia mungkin udah sekitar setengahnya lebih dikit lah, setengahnya kurang lah untuk pengeluarannya si bandar lokalnya ya teman-teman ya. Cuman catatan dari saya itu lagi downtrend ya. Cuman ada pengambilan dari Bandar Foreign. Tunggu aja konfirmasi MA 10-nya. Nanti kalau MA 10-nya belum di bawah candle terus ada kenaikan, biasanya kenaikan sementara seperti halnya ini teman-teman ya. Ini kenaikan sementara. Oke teman-teman, seperti itu MHKI ya. Posisi sekarang lagi di bawah banget, artinya ini teman-teman ini bisa naik ke atas teman-teman ya. Tinggal tunggu waktu aja. Teman-teman berpacu dengan waktu. Siapa tahu teman-teman punya harga murah, suatu saat dia akan ke atas kok. Tapi jangan tinggi-tinggi dulu, ke sini aja nih. Nah, tengah-tengah sini aja nih. Di 248, 256 mungkin bisa ngasih. Soalnya pernah mau meningkat ke 163 ya. Kalau ke sini juga nggak apa-apa. 188 juga udah keren nih teman-teman ya. Saya menarget ke angka berapa? Hanya ke angka 147 aja. Ini target tanggal 25 bulan 11 belum tercapai ya. Oke teman-teman, seperti itu MHKI ya, tenang aja. Tapi jangan ngambil keputusan dulu untuk ngambil karena MA 10-nya masih berada di atas candle. Lanjut ada FOLK. FOLK di 50 ya. Wis keren 50 nih. Doyan saya mana yang 50-an teman-teman. Perhatikan ya. Ini untuk FOLK target saya belum tercapai walaupun sudah kesentuh cuman saya bilang janganlah, kalau udah kesentuh sama shadow mah bukan target saya gitu. Target saya itu harus kesentuh sama body. Nah, perhatikan teman-teman ya untuk smart money ini. Smart money di harga 50 sudah mulai masuk ini. Smart money emang sementara ini lagi dibuang dulu sama bandar lokal. Perhatikan bandar lokal bukan ngebuang, so nahan teman-teman, nahan ya. Terus di sini Bandar Foreign-nya cenderung tidak melakukan aksi apa-apa, tetapi dia sudah mulai keluar, tapi tinggal sedikit lagi barangnya, tinggal sedikit lagi, artinya udah keluar lah, anggap aja udah keluar dan dia tidak melakukan apa-apa. Artinya ini mau dikuasain sama si bandar lokal ya. Kita akan cek dari tanggal sini aja deh, pas pembuangan 50-nya ya.
Tanggal jangan tanggal situ deh. Di sini ya. Nah, tanggal 13 aja. Karena ini pembuangan di sini kan. Tanggal 13. Tanggal 13 di regulernya. Perhatikan yang ngebuang si MG, XL, CC, YB ya. Cuman yang ngambil siapa? AZ, YP, XC, GR, EZP. Nah, yang paling banyak itu si AZ ya. Nah, kita nego. Di nego itu ada nggak ada di nego nih. Mungkin baru sebentar ya. Nah, jadi di nego kosong artinya tidak ditransaksikan di nego ya. Ya cenderung masih dijual di harga normal aja di regulernya ya. Jadi kemungkinan ya teman-teman lagi ditahan dulu sama si bandar lokalnya ya. Karena kecenderungan sekarang yang ngambil alih itu bandar lokalnya. Kemarin juga ada kenaikan ini ternyata ada pembuangan dari bandar lokal. Cenderung si bandar lokal sebenarnya sih mau ngebuang ya. Cuman bandar lokal sudah mulai ngambil dari tanggal 5 November sebenarnya. Cuman pengambilannya ya tidak sesignifikan pengeluarannya gitu ya. Jadi pengeluaran lebih banyak daripada pengambilannya. Artinya si bandar lokal masih banyak barang. Kemungkinan dia mau ngeluarin dulu barang, habis itu mungkin dia mau istilahnya ngambil dari bawah gitu ya. Tinggal kesabarannya aja ketika saham gocapannya kesabar. Perhatikan ketika di sini teman-teman ya, ketika digocap teman-teman udah pusing ya, tiba-tiba peng aja ke atas pada ngambil gitu kan. Kenapa nggak di sini ketika diambil gitu kan. Nah, perhatikan teman-teman untuk FOLK ini. Saya khawatirnya ini adalah kenaikan yang kedua gitu teman. Kadang-kadang kalau kenaikan yang kedua suka agak sulit teman-teman ya. Kita lihat belum ada ya. Iya lagi kurang baik nih koneksinya teman-teman. Kalau hujan begini nih. Tunggu sebentar ya. Nah, ini untuk 1 tahunannya dalam posisi 50 teman-teman. Artinya harga tengahnya 63 dan pernah keangkat ke 85 ya. Ini juga sedang diturunkan gitu kan. Sempat diangkat lagi. Kita periksa 5 tahunan. Oh, ini belum 3 tahunan berarti ya. 3 tahun berarti 3 tahunan aja ya. Nih, perhatikan teman-teman. Suatu saat dia akan ke sini ya, ke 112 lagi. Kenapa? Karena ini adalah emiten yang diterjun bebaskan. Pernah mau ke setengahnya, cuma tidak sanggup, artinya ke bawahin lagi. Artinya ada kesempatan teman-teman ke angka ini nih. Ke angka 113 di tahun 2023 kan? Nah, ya betul. Tinggal teman-teman sedikit bersabar ataupun sabarnya dikali 2 aja, dikali 3 ya. Suatu saat dia akan ke sini teman-teman. Suatu saat dia akan ke sini. Karena ini adalah emiten yang dijebloskan dan belum pernah menyentuh lagi ke harga teratasnya. Apalagi ini cenderung si emiten ini langsung dijeblosan ke bawah. Artinya pasti ke sini. Ini masih dalam penguasaan bandar. Biarkan LK-nya tidak baik, cuman ini masih dalam kekuasaan bandar, teman-teman. Nah, setelah dia bebas dari sini, nah baru teman-teman harus perhatikan LK-nya. Model TOS ya. Itu TOS harus memperhatikan LK teman-teman ke depannya ya. Kalau ini masih bisa istilahnya mengandalkan bandar aja, karena di bandar cenderung asal istilahnya LK-nya tidak ada PKPU ataupun tokohnya bermasalah aja atau manajemennya tidak bermasalah aja, kecenderungan ke sini ada ya. Catatannya itu yang penting tokoh yang ada di dalam emitennya tidak bermasalah, apakah korupsi, apakah melakukan manipulasi ataupun yang lainnya. Tidak ada kasus gitu ya, cenderung aman teman-teman, bisa ke angka sini lagi. Cuman kalau ketokohannya sudah mulai bermanuver, terus dia melakukan kebohongan terhadap publik, laporannya dimanipulasi, nah mungkin itu menjadi pertanda dia tidak mau up ke sini gitu teman-teman ya. Maka perhatikan terus LK-nya teman-teman ya untuk volek. Oke teman-teman ya, cenderung baik seperti ini. Bisalah ke teman-teman ke 68, saya juga mereka ke 68 kok. Kita kawal terus ya, ini soal saham gocapan harus kita kawal, harus saya kawal teman-teman ya. Catatan dari saya, smart money sudah mulai masuk, jadi pertanda ke atas ada, pasti ada teman-teman. Oke lanjut, ada BBCA ya. Kenapa saya random? Karena sesuai dengan yang yang masuk duluan teman-teman ya, yang masuk duluan ke ke komentar dan saya baca. Dan BBCA menembus yang saya gariskan. Kita hapus karena sudah menembus ya, kecuali dia istilahnya sejajar ya, tidak saya hapus. Tapi kalau menyentuh dan melewati saya hapus. Oke. Jadi ini tinggal menunggu ke angka 949, masih dalam posisi downtrend. Kemarin saya sudah berpikir positif, wah BBCA hanya BBCA doang nih yang diambil sama Poren ya. Ternyata sekarang Poren ngambil sedikit, cuman ngebuangnya banyak sampai 400. Ngambilnya cuman berapa miliar gitu, ngejual sampai 419 miliar ya sekarang ini ya.
Nggak apa-apa teman-teman, ini kan BCA itu emang istilahnya saham penopang IHSG juga ya. Kalau IHSG turun ya ini harus turun lah. Masa IHSG turun ini naik itu sendirian kan nggak mungkin teman, apalagi penguatannya besar. Nah mudah-mudahan teman-teman seperti sejarahnya dia tidak pernah menyentuh harga supportnya ya. Perhatikan support yang di 8034 tidak ketembus dengan support berikutnya. Perhatikan di sini juga 8574-nya tidak ketembus sama mau menuju support. Nah, sini doang juga tidak ketembus kan. Nah, mudah-mudahan ini tidak jatuh kepada 9050-nya ya. Yang mudah-mudahan biasa di sini kan ada support dikit nih. Nah, mudah-mudahan di angka sininya lah, di atas dikit ya. Di tengah ini ada tengah-tengah. Tengahnya itu 9630. Nah, mungkin di atas dikit lah gitu ya. Mungkin di 966. Nah, saya mungkin di sini nih saya juga mau ganti 9504 ya kalau saya. Tapi mudah-mudahan kalau ke sini bagus teman-teman, berarti dia udah double bottom ya, double bottom area sini ya. Nah, masih double bottom di sini ya. Nah, ini mudah-mudahan ini juga lagi posisi turun, maka perhatikanlah MA10-nya. Perhatikan MA10 ya teman-teman. So, harganya semua candle tidak ada yang melewati. Artinya ini juga melewati cina harga doang diturunin lagi ke bawah kan. Ini juga mau melewati, tidak ada satupun candle yang melewati. Artinya ini masih dalam kondisi downtrend. Ini kalau ini kan melewati nih. Ini belum melewati teman-teman, si candlenya masih ngegantung. Nah, ini udah melewati nih. Jadi ini udah melewati. Artinya ini belum ada yang melewati satupun dari MA10-nya. Itu masih posisi downtrend. Jadi hati-hati aja. Cuman kalau BCA yang ngambil sekarang juga nggak jadi masalah, teman-teman, tinggal pelan-pelan aja nyicil, teman-teman, pelan aja nyicil. Karena saham ini kan biasanya saya bilang dia akan menembus harga tertingginya per tahunnya. 2024, 2024 juga. Ya dua kali 2020, dua kali mungkin ya udahlah harus turun, harusnya nih ini target 2025 nih harusnya gitu kan, makanya turunin lagi. Nah, saya aja menarikkan ke 10.866 teman-teman. Jadi kesempatan teman-teman berapa poin di sini? Dari sini berapa poin nih? 11 bukan 11 poin 114 poin ya, atau enggak 11%. Lalu lumayan lah kalau kelas BBCA dapat 11% ya, luar biasa. Makanya dananya harus gede di BBCA teman-teman ya. Oke, BBCA sudah. Ini ada emiten BEX ya. Setelah kemarin itu tidak ada yang nanyain lagi. Nah, sekarang ditanyain lagi sama teman kita. Sejak dibahas teman-teman di sini ya, ini kan juga dalam posisi dia FCA diambil sama ada apa namanya, ada bukan kerjasama, diambil alih sama Bank Jatim ya, Bank Jatim ya, apa gitu beritanya saya lupa lagi tuh. Silakan komentar di kolom komentar teman-teman ya, takut saya lupa. Jadi ini sebenarnya ya, tumben saham FCA diambil sama Poren. Perhatikan di sini Poren ngambil, yang suka saya bilang kemarin waktu di ngebahas back terakhir ya, ini diambil sama Poren. Ternyata dia dibaikan, ternyata diturunkan, ya biarin aja lah diturunkan, cuman pengambilannya masih ada di atas. Artinya si banar lokal terus di atas, penurunan wajar. Per hari ini tumben teman-teman kita ngasih tahu ternyata ada akumulasi daripada banar lokal lagi ya. Nah, kita cek per hari ini aja teman, karena pengambilannya sudah banyak gitu kan. Berarti tanggal 2 ya, tanggal 2 Desember untuk domestiknya ada si MU teman-teman. MU YPARAT ya, walaupun si apa namanya, si Bandar Poren belum ngambil lagi secara signifikan, hanya waktu tanggal sini sekitar 22 miliar ya. Di sini juga terakhir 656. Sekitar 3 miliaran berarti ya. Nah, untuk BEX optimis teman-teman, lepas daripada 50-nya dan lepas daripada FCA-nya, karena lihat pungutan bandara seperti ini. Cuman lagi berpikir dulu kali mau naikin Desember apa Januari ya. Tapi kecenderungan ke atasnya ada. Kalau di sini saya akan membiarkan secara teknikal, saya tidak akan berpengaruh apa namanya, memberikan komentar secara apa namanya, secara teknikal ya, tapi ya saya akan memberikan komentar secara bandar isiannya aja. Ini isiannya udah cakep banget teman-teman. Jadi antara bandar lokal dan Poren cenderung di atas. Sekarang juga sudah ngambil lagi. Artinya tanda-tanda ke atas sudah ada. Iya, tanda-tanda ke atas sudah ada. Tinggal nunggu pembebasannya aja. Oke, baik seperti itu teman-teman ya. Aman teman-teman, baik ya. Mudah-mudahan tebetnya ke atas. Mudah-mudahan kalau nggak bulan ini ya harus bulan tahun depan gitu kan. Tinggal sebulan lagi teman aja, tenang aja. Anggap kan kita lagi investasi teman. Jadi yang punya di BEX udah lanjutkan aja, pasti naik ke atas kok ini. Karena lihat dari pungutannya udah keren. Ada buat teman-teman, ada buat ya. Buat apa? Isunya itu bukan isu diambil sama konglomerat ya. Cuman sekarang lagi dalam posisi
sedikit lagi menyentuh. Udah menyentuh teman-teman, udah menyentuh, ini udah menyesedau ya, cuman ada tarikan ke atas sedikit. Ya harusnya jeblosin aja ke sini, nggak jadi masalah teman-teman ya. Nah, semenjak si bandar Foreign jualan per hari berapa persen ini? Nah, ini baru keren nih, dia takut kena UMA kali, jadi dia ditahan sedikit ya. Ini bagus teman-teman, berarti bandarnya keren. Kerennya kenapa? Ketika dia turun seperti ini ditahan ya sama bandar lokalnya nih. Bandar lokal nahan teman-teman, perhatian ada si MG, wes keren, si MG, si PD, si CP, si YJ. Ini broker keren semua nih teman-teman, ini broker keren semua yang nahannya. Walaupun dari ini walaupun emas sebelum sudah keluar masih di bawah candle ya. Yang mudah-mudahan sih bisa atas lagi. Saya mendagat ke angka 298 karena di sini si kepala merah. Ini si kepala merah harus tembus, harus harus ke atas. Kalau ini cenderung dia 295 bisa lah. Apalagi isunya emang dibeli sama konglomerat yang sahamnya ya. Walaupun dia tidak jualan tapi ada jaminan dari konglomerat gitu ya. Di dalamnya ada konglomerat nih teman-teman gitu kan. Jadi ini si MG ini adalah sebagai bandar di sini. MG, PD, CP ini rangkaian daripada bandar mereka. Artinya kecenderungan ke atas ada. Soalnya kalau diturunin lagi dipastikan kena UMA. Ini udah tahanan di sini udah bagus banget teman nih. Tahanan di sini udah bagus banget nih. Jadi tinggal di sini doang nih tahanan nih. Kalau jebol aja kalau jebol ini harus nyari kanal baru teman-teman ya. Nah, teman-teman seperti itu ya untuk buat ini mudah-mudahan sih buat ini bisa ke atas ya, walaupun istilahnya yang nguasain adalah bandar, istilahnya bandar ini bandar bukan bandar yang nguasain, ini bukan bandar, cuman teman-teman kita, cuman yang keluarnya itu cuma 1,4 teman-teman ya. 1,4 nih yang keluar cuma 1,4, artinya masih ada beberapa istilahnya hanya beberapa lot aja yang keluar ya. Kalau kita lihat di nego, tadi saya lihat di nego ada di 2,1 aja, kalau ditambahin cuman 3,5 ya, 3,5, jadi masih banyak lagi sekitar 6,5an kan berarti kan yang masih ada di si OD. Apalagi yang ini yang nyalurin si OD ketemu OD nih. OD ketemu OD artinya OD uai dipindahkan ke OD biasa mungkin gitu ya. Ataupun ini yang beli yang konglomerat itu mungkin bisa jadi gitu kan, terserah mereka lah. Yang penting ada transaksi seperti itu jadi teman-teman. Jadi kecenderungan ke atasnya adalah teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi emiten berikutnya. Jadi buat kecenderungan ke atas ada teman-teman ya. Nanti perhatikan sini aja teman-teman nih. Ini perhatikan kan 131-nya adalah ada si ekor ada si ekor merah ya. Khawatir ke sini, sama kalau di sini cenderung aman ya, secara aman. Yang mudah-mudahan tidak tembus inilah, karena juga kalau ini istilahnya tembus ya dia akan cenderung kena UMA teman-teman. Kalau kena UMA nanti, kalau udah kena UMA ya bisa kena suspend gitu ya. Maka kecenderungan hari ini dia ditahan sama bandar lokalnya. Oke, lanjut ya, ada Inop. Teman-teman, saya tadi lupa nge-pause ya, tahu di mana, cuman baru diaktifin lagi. Nanti teman-teman kasih tahu aja ya yang belum dibahas nih. Saya kan ada beberapa emiten yang udah mau dibahas. Nanti kalau ada yang tidak kerekam mungkin teman-teman kasih kabar saya aja. Mudah-mudahan ya. Nanti kita ulang lagi untuk yang belum kebahasnya. Kita Inop ya. Inop bagaimana, ini baru dibahas ya Inop ya. Inop kita lihat dulu kenaikan sama penurunan ya, kemungkinan ya. Kita mulai dari penurunan. Nah, yang terendahnya dulu deh di 84. Ini ada seekor hijau. Di sini juga di angka 89 seekor hijau. Nah, ini terakhir seekor hijau di sini. Nah, kita tanda kenaikan paling tingginya di sini dulu ya, di angka 113. Terus juga ada di angka, nah sini juga ada kenaikan. Nah, artinya tinggal teman-teman kalau mau ngambil, nih. Nah, tinggal pakai gini aja. Kenaikan berapa persen? 17%. Penurunan 13%. Seimbang enggak? Nah, tinggal gitu aja, sangat simpel teman-teman ya. Untuk menentukan teman-teman istilahnya saya ngambil enggak ya. Nah, seperti itu aja udah ketahuan kan. Teman-teman sudah ketahuan istilahnya ngambil di harga berapa. Ini untuk Inop 3 tahunan dalam posisi murah ya. Kemarin murah bangetnya sudah ada di angka 51 ya. Artinya ini sudah jatuh daripada harga 50 tapi langsung di up dan cenderung sekarang lagi sideways ya. Sideways seperti apa?
Perhatikan di sini ada si Bandar Poren sudah akumulasi lagi, dia cenderung ngambil sedikit-sedikit dan ngeluarin sedikit-sedikit ya. Tapi kebanyakannya ngambil, artinya lagi dikuasai sama Bandar Poren. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal ngambil terus ngebuang terus ngambil lagi, artinya dia ada pengambilan juga dari bandar lokal aja ya. Kita hitung aja dari sini aja lah, ngambilnya jangan jauh-jauh teman, dari 6 November. Perhatikan 6 Novembernya ada domestik, ada si SH ya, sini SH, ada kakak, ada ini broker bagus teman-teman yang ngambil untuk broker apa namanya, untuk lokalnya ya. Jadi ini udah naik step ya, step 1 step 2 aja, tapi di sini ada tanda-tanda penurunan teman-teman ya. Suatu saat walaupun dia naik, suatu saat ke sini, begitupun ke sini, suatu saat dia turun pasti dia akan ke sini lagi ya, artinya ke sini teman-teman. Kita tulis dulu tanggal deh biar saya ngasih apa namanya, ngeceknya nanti gampang ya. Target tanggal berapa sekarang? Tanggal 02 ya, 02/12/2024 ya, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Nah teman-teman, seperti itu ya. Kalau istilah teman-teman kurang memahami tentang apa sama ini lagi di bawah atau nggak di atas, bikin garis 3 ya teman-teman, seperti ini nih, garis 3 ya. Oh kemarin sudah termurah, berarti sekarang lagi sideways. Oke, saya ngambil di sini contoh gitu, ke sini, apabila dia ke bawahin lagi akan saya ambil di bawah. Dan apabila istilahnya teman-teman tidak mau ngambil all in, ya udah saya diam aja di sini. Ini kalau lagi sideways kok tidak terlalu mahal, di sini juga masih cenderung murah teman-teman. Target mana? Saya target ke sini, ke pertama di 147 dan satu ke angka 182 contohnya, karena harga tertinggi selama 3 tahun ini di sini. Cek 10 tahun. Nah, 10 tahun lagi posisi downtrend kan, bener kan? Nah, sekarang lagi uptrend ke atas semua di sini. Pertanda uptrend sekarang juga lagi harga murah banget teman-teman ya. Ini murah banget, ini murah banget di sini ya. Jadi posisinya lagi murah banget dan saya dua. Jadi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk Inop seperti itu ya. Lanjut ada Feren ya. Ada Feren. Wah, Feren lagi posisi downtrend banget ya. Nah, kalau Feren kemarin saya tidak memberanikan diri untuk memberikan target ke arah mana penurunan, sekarang sudah ketahuan di sini penurunannya. 135. Ini harus tertembus, teman-teman ya. Ini harus tertembus. Begitupun dengan kenaikannya, kemarin saya ngaji tadi 169. Nah, yang juga tanda kenaikan ini ada tanda kenaikan teman nih. Ini ada tanda kenaikan. Nah, 151-nya tanda kenaikan. Ini juga sama nih. Gap ini ada tanda kenaikan teman nih. Ya, langsung ya. Nah, di sini juga tanda kenaikan nih. Ini adalah gap teman-teman, gap ya. Kalau di sini agak susah mungkin ya si kepala kembar ya. Di sini juga ada gap. Ini kenaikan kebanyakan gap teman-teman ya. Nah, si kepala merah ada 21. Nah, tapi yakin optimis saya akan ke sini teman-teman. 262 itu optimis saya akan ke sini teman-teman ya, untuk Feren ini. Nah, teman-teman, nanti kalau belum tembus salah satu mungkin di angka 135 sama 144-nya, teman-teman kasih kabar saya ya. Kalau dia masih sideways biarin aja ya. Karena ini tanda-tanda kenaikan sudah 144, penurunnya di angka 134-an ya. Nah, nanti kabarin saya setelah itu. Kalau dia sideways di antara situ ya biarin aja teman-teman ya. Nah, catatan dari saya ternyata sekarang Poren sudah ngambil lagi ya. Per hari ini tuh ngambil lumayan gede teman-teman, 123 juta ya. Kita lihat Poren deh, soalnya yang pengambilan signifikan Poren. Ada si BK, keren BK. Ya BK emang suka kurang asem juga ya BK. Tapi BK sekarang ngambil bulat teman, tuh main ngambil bulat nih. Kayaknya BK nggak menguasai nih ngambil bulat ya. Kadang-kadang kalau BK ngeselin teman-teman, ngambil gede tiba-tiba dijualan di bawah. Wah, BK lagi sedekah ke pasar. No, tidak teman-teman. BK itu cenderung pintar, makanya kenapa ketika ke bawah suka ada shadow seperti ini nih. Nah, itulah tanda-tanda mereka tuh pintar dalam mengelola sebuah barang teman-teman. Dia punya harga di atas, tapi kalau mau jualan dia pasti shadow kan ke atas, kalau nggak shadow ke bawah. Nah, petana orang istilah bandar tidak bisa kalah sama lokal seperti itu teman-teman ya. Karena kecenderungan mereka pintar teman-teman ya. Jadi kalau digabung teman-teman semua dari sini nih, dari tanggal kemarin tanggal 29, siapa yang ngambil banyak? Ada si BK 7,3, TP 3. Jadi yang paling banyak si BK. Jadi artinya si BK lagi nguasain emiten ini ya. Nah, kalau bandar lokal ya cenderung ngambil terus teman-teman, yang ngambil terus. Ada pembuangan sedikit wajar. Terakhir dia ngambil dikit ya.
Jadi terakhir ini diambil sama bandar lokal dikit. Nah, si PD ya, si PD ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya. Ini juga si bandar lokal juga sudah mulai ngambil lagi, bandar por juga ngambil lagi. Jumlah lotnya seberapa nih? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 apa? Bulan 10. Di sini ya. Oke, kita lihat untuk jumlah lotnya berapa. Oke, ada berapa? 1,2 dari 11 juta lot. Artinya masih sedikit. Ke atasnya pasti bisa teman-teman. Jadi teman-teman yang nyangkut di area-area harga IPO-nya kejemput. Soalnya dari 11 juta lot aja baru 1,2 yang keluar. Kalau kita nego berapa? Di nego cuma 15.000 lah teman. Tunai cuma 35 lot. Artinya masih banyak di regulernya ya. Regulernya masih banyak teman-teman. Jadi cenderung walaupun di bawah ke bawah aman teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang kelewat tolong kasih kabar saya aja teman-teman ya. Karena saya kasih kabar saya, nanti kita bahas lagi. Kalau enggak, kayaknya besok pagi deh kita bahasnya ya. Untuk disatuan sama embetan-embetan teman-teman yang lain. Karena sekarang sudah mulai malam ya. Siapa yang menonton malam-malam ya. Lebih baik nanti pagi aja, saya juga butuh istirahat. Oke, segitu aja teman-teman. Ciao ya.